Hai, selamat sore. Saya Evi Sayono. Sore ini hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 pukul 17. Saya mau membaca buku Mindset, Mengerti Kekuatan Pola Pikir untuk Perubahan Besar dalam Hidup Anda oleh Carol S. Dweck. Saya akan membacakan bab 7. Oke, judul dari bab 7 adalah Orang Tua, Guru, dan Pelatih. Dari mana datangnya mindset? Saya tidak akan membaca bagian depannya, saya akan langsung ke halaman 261, judulnya Menenangkan Anak-anak. Bagaimana cara Anda membuat anak-anak merasa aman sebelum menjalani ujian atau menampilkan sesuatu? Prinsip yang sama tetap berlaku. Menenangkan anak-anak dengan membicarakan kecerdasan dan bakat mereka akan jadi bumerang. Mereka malah semakin takut jika menunjukkan kekurangan tertentu. Halaman 262. Kisah Christina. Christina adalah murid SMA yang benar-benar cerdas, tetapi karena sifat pemalunya menjalani ujian dengan secara mengerikan menurut dia. Dia selalu belajar, selalu mengetahui materi yang diajarkan, tetapi setiap kali sampai pada ujian, dia harus menelan kekecewaan yang berat karena otaknya tiba-tiba saja buntu. Nilainya jatuh, dia membuat guru-gurunya kecewa. Ia mengecewakan orang tuanya. Dan ini semakin buruk ketika dia menghadapi ujian dewan sekolah yang mengatakan bahwa sekolah-sekolah idamannya telah mensyaratkan nilai-nilai yang demikian tinggi. Malam sebelum menjalani setiap ujian, kedua orang tuanya, karena melihat dia sangat tertekan, kemudian berusaha membangun kepercayaan dirinya. Orang tuanya kemudian berkata, "Kamu tahu betapa cerdas dirimu kan? Dan kami juga tahu itu. Kamu sudah memahami ujian ini. Sekarang jangan khawatir lagi, kamu pasti berhasil." Orang tuanya berharap dapat memberi dukungan sesuai dengan pengetahuan mereka. Tetapi mereka justru membuat pertaruhannya menjadi semakin tinggi. Jadi apa yang sebenarnya dapat mereka katakan? Jadi bagi orang tua yang menghadapi anak seperti Christina, yang ketika malah menghadapi ujian terus anaknya stres, ini adalah beberapa percakapan yang bisa dilakukan oleh orang tua. Contohnya, "Nak, pasti merupakan hal yang mengerikan ya jika kamu merasa setiap orang menilaimu dan kamu tidak dapat menunjukkan apa yang kamu ketahui. Kami ingin kamu tahu, Nak, bahwa kami tidak menilaimu. Kami peduli dengan proses pembelajaran dan kami tahu kamu telah belajar semampumu. Kami bangga karena kamu telah mempertahankannya dan tetap belajar." Itu saja yang mesti kita katakan. Pesan-pesan tentang kegagalan. Halaman 262. Memuji kesuksesan seharusnya menjadi masalah terkecil bagi kita, bukan? Kegagalan tampaknya merupakan persoalan yang jauh lebih sulit. Anak-anak mungkin sudah merasa kecil hati dan rapuh. Pada kesempatan ini, mari kita bahas kembali pesan-pesan yang dapat disampaikan orang tua ketika anaknya mengalami kegagalan. Contoh kasus kedua, halaman 263. Elizabeth, yang berusia 9 tahun, sedang dalam perjalanan menuju kompetisi senamnya yang pertama. Dia semampai, lentur, dan energik. Dia benar-benar cocok untuk senam dan menyukainya. Tentu saja dia sedikit gugup dengan persaingan. Tetapi dia sangat baik dalam senam dan yakin dapat melakukannya dengan baik juga. Bahkan, dia telah memikirkan tempat yang sempurna di kamarnya untuk menggantungkan medali yang akan diraihnya. Dalam pertandingan pertama, senam lantai, dia mendapat giliran pertama. Meskipun telah melakukannya dengan baik, penilaian berubah setelah beberapa gadis berikutnya dan ternyata dia kalah. Elizabeth juga melakukan nomor-nomor lomba yang lain dengan baik, tetapi tidak cukup baik untuk menang. Pada akhir kompetisi, dia tidak menerima medali apapun dan merasa hancur. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda adalah orang tua dari Elizabeth? 1. Apakah Anda akan mengatakan kepada Elizabeth bahwa Anda menganggapnya sebagai yang terbaik? 2. Mengatakan kepada Elizabeth bahwa medali yang seharusnya menjadi miliknya telah dirampas oleh orang lain. 3. Menenangkannya dengan mengatakan bahwa senam itu tidak begitu penting. 4. Mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki kemampuan dan tentu akan menang pada kesempatan yang akan datang. 5. Mengatakan kepadanya bahwa dia memang tidak layak untuk menang. Halaman 263. Ada pesan yang kuat dalam masyarakat kita tentang cara melambungkan harga diri anak-anak. Dan bagian utama dari pesan tersebut adalah lindungi mereka dari kegagalan. Meskipun mungkin dapat membantu menyelesaikan persoalan kekecewaan anak secara langsung,
Cara ini dapat menjadi bahaya tersendiri dalam jangka panjang. Mengapa? Mari kita lihat kemungkinan reaksi di atas dari sudut pandang mindset tertentu dan dengarkanlah pesan-pesannya. Cara pertama, Anda menganggap dia sebagai yang terbaik. Pada dasarnya ini tidak jujur. Karena pada kenyataannya dia bukan yang terbaik, karena ada anak lain yang menang. Dan Anda mengetahuinya. Dia juga tahu itu. Ini tidak memberinya cara untuk memulihkan atau meningkatkan diri. Cara kedua, dirampas. Menimpakan kesalahan pada orang lain. Padahal kenyataannya, persoalan tersebut sebagian besar berkaitan dengan penampilannya, bukan penilaian para juri. Apakah Anda ingin dia tumbuh dan berkembang dengan menyalahkan orang lain atas kekurangan-kekurangannya sendiri? Cara ketiga, menenangkannya bahwa senam tidak begitu penting. Mengajarinya untuk menilai sesuatu ketika dia tidak dapat melakukannya dengan baik dan dengan cara yang tepat. Inikah pesan yang benar-benar ingin Anda sampaikan? Cara keempat, dia memiliki kemampuan. Mungkin merupakan pesan yang paling berbahaya di antara semuanya. Apakah kemampuan secara otomatis mengantarkan Anda pada tujuan yang ingin dicapai? Jika Elizabeth tidak memenangi pertandingan ini, mengapa dia harus menang pada pertandingan berikutnya? Opini terakhir mengatakan kepadanya bahwa dia tidak layak menang. Tampaknya sangat menyakitkan hatinya dalam kondisi semacam itu. Dan tentu saja, Anda tidak akan mengatakannya dengan cara seperti itu. Tetapi, itu mirip sekali dengan yang dikatakan ayahnya yang memiliki pikiran berkembang atau growth mindset. Inilah sebenarnya yang dikatakan ayahnya. Elizabeth, aku tahu bagaimana perasaanmu. Memang mengecewakan jika harapan-harapanmu musnah. Dan kamu telah melakukan yang terbaik, tapi tetap tidak menang. Tetapi kamu tahu, kamu hanya belum mendapatkannya. Ada banyak gadis lain di luar sana yang telah melakukan olahraga ini lebih lama daripada kamu dan telah bekerja jauh lebih keras dibandingkan dengan dirimu. Jika ini memang merupakan sesuatu yang benar-benar kamu inginkan, maka kamu harus benar-benar berjuang untuk dapat meraihnya. Ayah Elizabeth juga memberitahunya bahwa jika dia ingin melakukan senam semata-mata hanya untuk kesenangan, tidak jadi masalah. Tetapi jika dia ingin menang dalam berbagai kompetisi, dibutuhkan lebih banyak usaha. Elizabeth mengingat betul kata-kata ini dalam hatinya. Kemudian, dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengulangi dan menyempurnakan putaran-putarannya, terutama putaran-putaran yang selama ini menjadi kelemahannya. Pada kompetisi berikutnya, ada 80 gadis dari seluruh wilayah tersebut. Elizabeth berhasil memenangkan 5 medali untuk pertandingan perseorangan dan menjadi juara umum dalam kompetisi tersebut. Dengan membawa pulang piala raksasa. Kini kamarnya penuh dengan berbagai penghargaan sehingga Anda nyaris tidak dapat melihat temboknya. Pada hakikatnya, ayahnya tidak hanya mengungkapkan kebenaran, tetapi juga mengajarinya bagaimana mengambil pelajaran dari kegagalan dan melakukan apa yang harus dilakukan untuk dapat berhasil di masa depan. Ayahnya sangat bersimpati dengan kekecewaan yang dialami Elizabeth. Namun ayahnya tidak memberinya dorongan palsu yang hanya akan mengarahkannya menuju kekecewaan lebih lanjut. Demikian akhir dari bacaan part bagaimana kita dapat menenangkan anak kita ketika anak kita melakukan kegagalan. Terima kasih sudah mendengarkan bacaan ini. Esok kami akan kembali lagi untuk membacakan bagaimana caranya memberikan kritik yang konstruktif kepada anak kita. Thank you for listening. See you again tomorrow. Saya Evi Sayono. Terima kasih sudah mendengarkan.